Film dibuka pada tanggal 24 Agustus 1981, di mana seorang wanita berusia 20 tahun terlihat sedang nyebat di bandara. Wanita itu adalah Larissa Savitskaya yang juga merupakan mahasiswi. Ia lalu didekati oleh salah satu pilot yang sepertinya tertarik dengan Larissa. Pilot itu mengatakan kalau ia akan terbang ke Moskow melewati Blagoveshchensk, Irkutsk, dan Novosibirsk. Namun, Larissa terlihat tidak tertarik dengan pilot tersebut karena ia sudah menikah dengan suaminya, yaitu Vladimir Savitskaya yang juga merupakan mahasiswa. Rencananya, Larissa dan Vladimir akan melakukan penerbangan kembali ke rumahnya di Blagoveshchensk setelah keduanya honeymoon di Komsomolsk-on-Amur. Sementara itu, di Menara ATC, para petugas sedang membahas tentang pesawat Aeroflot 811 yang delay karena kondisi cuaca yang buruk. Sedangkan Larissa dan Vladimir sedang bersiap untuk masuk ke pesawat Aeroflot 811. Tapi sebelum itu, keduanya melepas kedua cincin mereka dan menyimpannya di tas karena cincinnya kekecilan. Larissa dan Vladimir juga bertemu dengan penumpang lain yang terlihat semangat karena akan berkumpul kembali dengan istri dan anaknya setelah merantau 1 bulan penuh. Di samping itu, petugas ATC melihat catatan informasi hari ini dan mendapati kalau pesawat Aeroflot nantinya akan terbang melalui Buryati dan Chekdomin, di mana pada saat itu pesawat 811 akan berpapasan dengan pesawat militer dari bandara Sevitnix. Jadi seharusnya pesawat 811 harus ditunda terlebih dahulu. Namun informasi itu tak sampai ke pilot pesawat 811 yang akhirnya lepas landas saat itu juga. Pesawat Aeroflot 811 lalu mulai meninggalkan bandara. Namun Larissa menolak untuk memakai sabuk pengamannya karena ia merasa tak nyaman saat memakainya. Selama penerbangan itu, petugas ATC terus memandu si pilot agar tetap terbang pada ketinggian 5.400 meter. Karena di ketinggian 4.200 sampai ke 4.500 meter akan ada beberapa pesawat militer yang melintas. Namun saat pesawat 811 berada di ketinggian 5.400, pesawat itu mengalami turbulensi cukup parah. Jadi, sang pilot pun izin untuk turun ke 5.100 yang kemudian di-ACC oleh petugas ATC. Akan tetapi, hal tak terduga datang. Beberapa pesawat militer melaju di atas sampai akhirnya salah satu pesawat militer menabrak pesawat 811 hingga beban pesawat rusak parah. Akibatnya, beberapa penumpang dan kru pesawat pun tersedot keluar. Begitu pula dengan Larissa yang tak memakai sabuk pengaman. Ia terbanting ke segala arah dan lepas dari genggaman Vladimir. Larissa pun mencoba untuk kembali ke kursinya, namun guncangan pesawat semakin parah dan bahkan badan pesawat tempat Vladimir berada mengalami kerusakan parah hingga patah. Sebisa mungkin Larissa bertahan dengan di bagian belakang pesawat. Perlahan-lahan, Larissa lalu mencapai kursi dan mengencangkan sabuk pengamannya. Sampai akhirnya Larissa jatuh menimpa pepohonan. Scene kemudian menunjukkan beberapa bulan sebelumnya, menunjukkan Larissa dan Vladimir, di mana saat itu Larissa baru kembali ke kota dan langsung dijemput oleh Vladimir. Keduanya lalu pergi ke rooftop gedung yang dulu sering mereka kunjungi, hingga di suatu hari, Vladimir memutuskan untuk melamar Larissa dan mengajaknya menikah. Meskipun usia mereka masih sangat muda, tapi Vladimir berjanji akan berusaha mencari uang demi Larissa sambil tetap melanjutkan kuliahnya. Tak lama setelah menikah, Vladimir dan Larissa akhirnya pindah ke rumah barunya yang mereka bangun bersama. Suatu hari, mereka berdua pergi ke bioskop untuk menonton film tentang kecelakaan pesawat. Namun, Larissa dan Vladimir terlihat tidak tertarik karena cerita film itu terlihat seperti fiksi. Mereka juga berpikir hal seperti itu tidak ada di dunia nyata.
Lalu setelah selesai menonton film, Larissa berniat pergi ke toilet, sedang Vladimir menunggunya di kafe depan. Namun, saat Larissa sedang bercermin, tiba-tiba lampu berkedip-kedip dan muncul sosok seperti Vladimir yang penuh dengan darah. Merasa kalau situasi ini semakin aneh, Larissa pun keluar toilet dan mendapati dirinya berada di tengah hutan. Tak hanya itu saja, Larissa juga melihat puing-puing pesawat yang di dalamnya ada seorang wanita. Dan saat Larissa mengecek wanita tersebut, scene langsung berganti kembali ke Larissa di mana kini yang berhasil selamat dari kecelakaan. Walaupun Larissa masih hidup setelah kecelakaan tersebut, namun ia mengalami luka parah di bagian kakinya yang tertancap besi. Dengan badan yang masih lemas, Larissa pun mencabut besi besar dari kakinya. Di situ, ia juga tidak menemukan penumpang lain yang selamat. Di sisi lain, komandan militer bernama Knyazhnev melapor kepada Jenderal Kemeret tentang uji coba pesawat militer yang menabrak pesawat 811. Jadi tugas mereka pun untuk mencari anggota militer mana yang menabrak pesawat 811 dan merahasiakan masalah ini dari publik. Knyazhnev pun berlangsung pergi ke Savitnix dan menyelesaikan beberapa hal agar kecelakaan ini seolah-olah bukan disebabkan oleh uji coba penerbangan militer, seperti menyebarkan rumor tentang wabah demam aftosa di kota Savitnix. Tak hanya itu saja, Knyazhnev juga mendapatkan informasi tentang seluruh penumpang pesawat 811 dan meminta seseorang untuk menghubungi keluarga korban dengan mengatakan kalau korban mengalami kecelakaan kendaraan di darat. Selain itu, Knyazhnev juga menutup segala akses jalan menuju ke kota Savitnix dengan alasan ditutup karena adanya wabah penyakit aftosa. Lalu ia juga meminta anak buahnya untuk membangun camp dan mengerahkan beberapa helikopter. Di tempat lain, ibu dari Larissa yaitu Raisa sedang liburan di Nikitsky Garden bersama adik Larissa. Di saat itulah, Raisa mendapat surat kabar kalau Larissa mengalami kecelakaan di jalan raya. Sementara itu, Larissa yang terkapar lemas akhirnya mendengar suara helikopter yang terbang di atasnya. Ternyata helikopter tersebut dibawa Knyazhnev dan krunya yang sedang menyusuri hutan untuk menandai titik-titik pesawat 811 jatuh. Sedangkan Larissa yang mendengarkan suara helikopter pun langsung mengambil shell dari penumpang yang mati dan sebisa mungkin lari mengikuti jalannya helikopter. Si pilot helikopter pun menyadari keberadaan Larissa, namun Knyazhnev menolak untuk mendaratkan helikopter dan kekeh mengatakan kalau itu hanyalah juru masak di camp. Knyazhnev juga dengan tegas mengungkapkan kalau semua penumpang pesawat 811 sudah pasti meninggal karena pesawat jatuh dari ketinggian 5.100 meter. Di tempat lain, para anggota militer lain mengambil puing-puing pesawat yang jatuh dan mengubur korban yang ditemukan. Lalu, saat Knyazhnev tiba di camp, ia bertemu dengan Dmitri dan anggota militer lain. Dmitri menjelaskan kalau besok akan kembali melakukan pencarian mayat korban pesawat 811 untuk nantinya akan dikuburkan secara layak. Sementara itu, Raisa langsung ke bandara dan menemui petugas bandara untuk menunjukkan surat yang berisi tentang putrinya yang kecelakaan. Di situ Raisa ingin memastikan karena setahu dirinya Larissa sedang berada di pesawat bersama Vladimir. Namun petugas tetap kekeh mengatakan kalau tak ada kecelakaan pesawat. Di sisi lain, Larissa memperban kakinya menggunakan kain bajunya dan menggunakan kayu untuk membantunya berjalan.
Larissa lalu mulai berjalan menyusuri hutan sampai akhirnya ia mendengar sebuah suara yang ia pikir adalah penyintas lain. Tapi saat dicek, ternyata itu adalah harimau yang sedang kelaparan. Larissa pun langsung berdiri kaku dan berjalan mundur secara perlahan. Namun sayangnya, kaki Larissa menginjak kayu yang akhirnya mencuri perhatian makhluk buas tersebut. Harimau itu pun mulai berjalan ke arah Larissa, tapi untungnya ada helikopter yang lewat sehingga suaranya membuat harimau itu kabur. Dalam keadaan seperti ini, Larissa mulai hilang semangat dan tak tahu harus apa lagi. Di situ ia lalu menemukan boneka teddy bear lengkap dengan pinnya. Hal itu pun membuat Larissa ingat kalau Vladimir pernah mengajarinya membuat kompas dari jarum. Larissa pun segera mengambil jarum dari pin itu lalu menggosokkannya ke kain dan kemudian diletakkan ke daun yang berada di atas air. Dengan begitu, ujung jarum tersebut akan menunjukkan ke arah utara. Setelah itu, Larissa pun segera berjalan mengikuti arah yang sudah diketahui. Larissa juga menemukan aliran air yang kemudian ia simpan di plastik sebagai bekal. Saat Larissa berjalan menelusuri hutan, Larissa tiba di jalanan berlumpur dan terpelosok ke dalam lumpur. Kondisi kaki Larissa yang luka parah tentunya membuat wanita malang itu kesusahan untuk keluar dari lumpur tersebut. Meskipun begitu, Larissa berhasil keluar dari lumpur itu dengan perpegangan ranting-ranting. Di tempat lain, Knyazhev menemui petugas ATC. Di situ, Knyazhev menanyakan beberapa hal ke petugas tersebut, yang kemudian dijelaskan oleh si petugas kalau ia dengan yakin melihat pesawat militer di aplikasinya sedang berada di ketinggian 4.200 sampai 4.500 meter. Pusat kontrol penerbangan Switings juga tak melaporkan adanya perubahan ketinggian pada pesawat militer. Itulah mengapa ia meminta pilot pesawat 811 agar tetap berada di ketinggian 5.400 sampai 5.100 meter. Jadi, kecelakaan itu bukan kesalahan dari petugas ATC bandara. Kita kembali lagi ke Larissa yang terus berjalan di tengah hutan dan mencoba untuk mendaki ke bukitan. Namun, karena kakinya terlalu lemah, alhasil Larissa pun terguling. Meskipun begitu, Larissa tak mau menyerah dan melanjutkan jalannya dengan sedikit ngengsot. Sementara itu, Knyazhev masih mencoba mencari pelaku lalai yang terlibat dalam kecelakaan pesawat ini. Ia lalu menemui salah satu pilot pesawat militer yang mengatakan kalau ia dan timnya pada saat itu berniat untuk terbang lebih tinggi lagi. Mereka juga melaporkan tindakannya itu ke kontrol darat. Namun tiba-tiba pesawat 811 muncul yang membuat mereka panik. Sehingga salah satu pesawat militer akhirnya menabrak pesawat 811. Dari situlah Knyazhev menyadari kalau ada yang salah dengan instruksinya. Ditambah lagi, manuver yang dilakukan para pilot militer ini tidak dilaporkan ke sektor sipil dan hanya melapor pada atasannya saja. Di sisi lain, Larissa kembali bertemu dengan harimau di tengah hutan. Jadi Larissa pun terpaksa lari dari kejaran hewan tersebut. Sampai akhirnya wanita malang itu jatuh ke celah batuan. Larissa juga memanfaatkan bebatuan itu untuk bersembunyi, sehingga harimau lapar itu pergi begitu saja. Larissa lalu lanjut berjalan dan menemukan sebuah koper yang di dalamnya ada korek. Larissa pun menggunakan korek itu untuk membuat api unggun dan nyebat. Tak hanya itu saja, di dalam koper itu juga terdapat makanan kaleng yang tanpa ragu langsung Larissa maem. Ia juga menemukan sebuah liontin yang di dalamnya terdapat foto keluarga. Dari situlah Larissa sadar kalau koper itu milik pria yang akan menemui keluarganya setelah 1 bulan tak bertemu. Larissa lalu gelelengan sebentar dan mengingat memorinya bersama Vladimir saat mereka camping di Komsomolsk on Amur.
Di setiap momen Vladimir seringkali menggambarkan wajah Larissa yang nanti rencananya ia tunjukkan sebagai hadiah untuk Larissa. Di hari berikutnya, Larissa terus naik ke daratan yang lebih tinggi untuk melihat wilayah sekitar dengan luas. Dari atas bukit, Larissa lalu melihat bagian depan pesawat 811 ada di seberang sungai. Jadi tak menunggu lama, Larissa pun langsung pergi ke hulu sungai dan nekat menyeberanginya. Meskipun sungai itu tak terlalu dalam, namun arusnya cukup kuat untuk menghanyutkan tubuh Larissa. Setelah Larissa hanyut cukup jauh, ia akhirnya berhasil meraih batu besar dan kembali ke tepi sungai. Larissa lalu lanjut mengecek ke badan pesawat bagian pilot dan menemukan tembakan suar. Ia pun mencoba tembakan suar itu satu kali dan kemudian membawanya untuk berjaga-jaga. Sementara itu, Raisa dan putranya kembali pulang ke rumah dengan keadaan sedih, dan sang ayah yaitu Ivan hanya bisa menenangkannya saja. Ivan kemudian mengatakan kalau ia punya teman yang merupakan kepala wilayah kota Zavitnix yang ternyata adalah Dimitri. Namun sampai saat ini Dimitri tak bisa dihubungi. Jadi mereka pun nekat pergi menemui Dimitri bersama ibu Vladimir yang bernama Galia. Tapi saat mereka tiba di perbatasan, semua akses ditutup dengan alasan adanya wabah penyakit. Walaupun Raisa, Galia, dan Ivan memohon-mohon agar dibuka aksesnya, namun para penjaga melarangnya. Alhasil Galia pun nekat tancap gas dan menabrak pintu aksesnya. Dengan kalian Galia, mereka berhasil menghindari para penjaga dan akhirnya bisa bertemu dengan Dimitri. Awalnya Dimitri menolak untuk mengatakan yang sebenarnya karena insiden ini adalah rahasia mereka. Tapi setelah ingat kalau ia juga punya anak, Dimitri akhirnya terbuka dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dimitri lalu membawa Raisa, Ivan, dan Galia ke hadapan Knyazhov yang memberitahu mereka kalau pesawat yang ditumpaki Larissa dan Vladimir terjatuh. Karena pesawat itu jatuh dari ketinggian 5.100 meter, jadi Knyazhov berpikir kalau para penumpang tak ada yang selamat dan percuma saja jika melakukan penelusuran. Namun mendengar pernyataan Knyazhov itu membuat Galia dan Raisa sewot karena para militer tak mau melakukan penelusuran lebih dalam lagi. Akan tetapi, Knyazhov masih kekeh pada tugasnya dan tak ada niatan untuk melakukan penelusuran ke dalam hutan. Di lain sisi, Larissa mulai mengalami hipotermia dan berusaha menggunakan plastik untuk menutupi wajahnya. Sedang Dimitri kembali membujuk Knyazhov untuk melakukan penelusuran di tengah hutan. Ditambah lagi sebelumnya si pilot helikopter mengaku melihat wanita di tengah hutan yang dikira Knyazhov adalah juru masak camp. Namun Dimitri menegaskan kalau ia kenal semua kru di camp dan tak ada juru masak di sana. Jadi sudah dipastikan kalau wanita yang sebelumnya mereka lihat adalah korban kecelakaan pesawat yang masih selamat. Tak menunggu lama, Knyazhov dan Dimitri pun langsung pergi ke camp dan meminta pilot helikopter untuk kembali ke wilayah di mana mereka melihat wanita tersebut. Di samping itu, Larissa kemudian melihat sebuah tas yang tersangkut di atas pohon. Dan saat ia mengambilnya, ternyata itu adalah tas milik Vladimir. Di dalam tas itu, Larissa menemukan buku catatan yang berisi penuh gambar Larissa yang rencananya akan diberikan ke Larissa sebagai hadiah. Setelah menemukan tas Vladimir, Larissa pun lanjut berjalan karena ia yakin suaminya ada di sekitar tempat itu. Dan benar saja, Larissa menemukan tubuh Vladimir yang masih hidup di dalam sebuah lubang besar. Larissa pun langsung lari memeluk tubuh suaminya itu dan merasa kalau Vladimir masih hidup. Larissa lalu membuka tasnya yang digenggam kuat oleh Vladimir dan mengambil cincin mereka di dalamnya untuk memasangkan kembali cincin tersebut. Larissa pun kini mulai terlelap di pelukan Vladimir yang ternyata sudah meninggal.
Sementara itu, Knyazhnev dan kru lainnya mendarat di wilayah tempat mereka melihat keberadaan seorang wanita dan segera melakukan pencarian. Di samping itu, Larissa sadar kembali dan mendengar suara teriakan seseorang. Jadi sebisa mungkin Larissa kembali naik ke atas dan kemudian menembakkan suarnya. Para kru yang melihat itu pun langsung pergi ke arah datangnya suar dan segera mengevakuasi Larissa yang sudah lemas. Mereka kemudian membawa Larissa ke dalam helikopter, di mana Larissa melihat Vladimir yang melambaikan tangan seolah sebagai ucapan selamat tinggal untuk Larissa. Di akhir film kita diperlihatkan sosok Larissa asli yang mengungkapkan kalau ia melihat Vladimir di mimpinya tepat sebulan setelah kejadian kecelakaan tersebut, dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film The One yang diangkat dari kisah nyata. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.